Kalau setiap ada orang meninggal sih adanya rasa takut gitu. Tapi ya mau gimana lagi, rumahnya di sini. Rumahnya udah di Iya, dekat udah ada di makam sini ya? ya saya bareng-barengin aja gitu. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi di video saya teman-teman. Malam ini saya berkunjung kembali ke rumah Mama Hadi yang rumahnya dikelilingi kuburan teman-teman. Dan kebetulan di malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh warga sini teman-teman. Kebetulan ini udah ada di sini ya. Halo A, selamat malam. Selamat malam juga. Nah, kan kebetulan ini saya waktu siang pernah berkunjung ke rumah Mama Hadi yang dikelilingi makam ya, rumahnya ya. Nah, pada malam ini saya juga pengen berkunjung kembali nih ke rumah Mama Hadi tersebut. Dan sebelum ke rumah Mama Hadi tersebut, saya mau bertanya atau semacam pengen tahu lah situasi malam. Kan ini kuburan di sekitar ini ya, berada di tengah-tengah perkampungan ya, ya. Kuburnya Rumah warga. Berada di tengah-tengah perkampungan warga. Nah, selama tinggal di sini kan sekitar sini ya rumahnya ya. Pernah mengalami keganjilan-keganjilan apa aja selama tinggal di sini? Kalau yang saya rasakan pribadi, khususnya saya pribadinya mungkin dalam keseharian sudah lewat di sini artinya alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Kalau menurut informasi dan cerita-cerita yang suka ada 1-2 orang yang berbicara kalau seumpamanya lewat di sini ada lah gitu yang suka gimana gitu kan. Berarti selebihnya mungkin ke orang-orang lain mungkin bisa dibilang menunjukkan atau keganjilan tersebut kadang ada yang memanggil, tapi kan untuk sekarang saat ini mah alhamdulillah mungkin sekarang udah bersahabat ya. mungkin kalau dulu kayaknya ini kalau dulu itu sih emang menurut cerita warga setempat, emang waktu dulu itu terkadang suka banyak keganjilan. Ada 1-2 keganjilan yang mungkin bisa dirasakan bagi beberapa orang yang mungkin merasakan kehadiran mereka, bahkan ada yang bisa memanggil karena kan gitu, bahkan ada juga yang istilahnya meminta tolong ataupun pohon bergoyang kan gitu, mungkin mereka yang merasakannya. Kalau kebetulan saya pribadi belum. Kebetulan mungkin sekarang udah zaman milenial ya, jadi untuk hal-hal mistis mungkin udah agak jauh ya. Iya mungkin. Ya maaf, dengan siapa ini ya? Dengan Ade. Dengan Ade ya. Kalau ada makam baru nih, orang baru meninggal nih, malam harinya suka takut nggak Ade? Oh, kalau itu mungkin atas keadaan yang mungkin sudah terbiasa mungkin ya, ketika jadi ada biasa aja yang meninggal dan dikuburkan karena mungkin lingkungannya bersama dengan kediaman, tidur di situ kan dekat makam kelihatan setiap hari, mungkin udah terbiasa jadi seperti biasa-biasa aja. Biasa aja walaupun depan rumahnya pemakaman ya ada ya. Jadi bisa dilihat kan banyak nih di keliling kebetulan ini gitu. Berada tepat banget teman-teman. Iya. Jadi pemakaman umum ini tepat berada di tengah, kelilingi rumah. Dikelilingi rumah ini. Jadi pemakamannya ada di tengah-tengah ya Ayah. Iya. Nih teman-teman. Dan ada satu lagi pemakaman yang benar-benar katanya ini saya sebagai warga setempat mendapat informasi bahwasanya ada juga makam yang lebih gede. Oh, ada lagi ya selain yang ini ya? Iya, selainnya justru kedengaran dari informasi tersebut bahkan yang di sana katanya lebih horor lah gitu. Oh, kemana kira yang lebih besar? Oh, ke sini ya? Iya. Ini jalannya? Iya. Oh, gitu ya. Di situ kebetulan ada mitos-mitos, cerita-cerita dari yang tua ataupun yang mungkin mereka yang melihat, bahkan banyak kejadian-kejadian yang janggal gitu kan. Yang di makam itu ya? Ada pohon kiara besar tuh. Dulu tuh. Mungkin namanya juga pohon kan bisa disangkutkan dengan pohon mistis atau gimana kan gitu. Intinya kalau pohon zaman dulu kan besar terus banyak dihuni makhluk-makhluk halus. Konotasinya begitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Kebetulan kan sekarang pohon-pohon besar udah pada tumbang dan juga pada roboh ya. Jadi sekarang mungkin udah agak sedikit
posisi makamnya juga udah nggak sedikit angker gitu kan. Kalau cerita-cerita masih tetap ada gitu kan. Kebetulan sekarang juga mungkin udah pakai penerangan ya. Iya. Jadi nggak begitu serem Nggak mungkin. terlalu serem. Kalau dulu kan udah gelap gulita ya. Iya, iya. Oke Adek, makasih banget ya. Iya. Makamnya lebih gede gitu kan, bisa kelihatan apa-apanya. Pak, makasih banget ya. Siap. Saya izin ke rumah Mama Hadi untuk siap. bersilaturahmi ya. Oke, makasih ya. Yuk. Nah ini teman-teman jalan menuju pemakaman yang lebih besar kata adek ini. Di makam ini katanya sering terjadi kejanggalan-kejanggalan yang itu terjadi pada waktu si adek kecil ya. Jadi terjadi pada orang tuanya teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan di sini ada satu buah katil yang informasinya dulu katil ini sering mandi sendiri ketika ada orang yang akan meninggal dunia teman-teman. Dan nanti kita akan coba gali informasi dari warga sekitar sini juga tentang katil yang mandi sendiri ya teman-teman. Oke, assalamualaikum ya ahli kubur. Kita lanjut teman-teman. Ini adalah perjalanan menuju ke rumah Mama Hadi ya. Kita melewati area pemakaman umum yang sangat luas sekali ini teman-teman. Oke, saya doakan semoga para ahli kubur di sini diampuni segala dosanya, diberikan yang tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dan saya juga masih ditemani oleh Adek, ada di belakang teman-teman, jadi tidak sendirian. Nah Adek, kalau untuk kiaranya sendiri di sekitar mana Adek? Kebetulan setahu saya waktu dulu di sekitaran sini ya, pokoknya tengah. Di tengah-tengah makam ini ya? Iya, pokoknya dia di tengah. Kayaknya di sini deh. Kalau nggak salah di sini. Itu Terus sekarang sudah ada ditebang apa roboh Adek? Dia roboh. Roboh. Itu faktor alam. Faktor alam. Mungkin saking udah tuanya ya. Tuanya saking gedenya udah tuanya ya, mungkin faktor alam yang berbicara ya, roboh sendiri, nggak ada sendiri. Iya. Jadi karena faktor alam teman-teman, robohnya bukan ditebang ya. Mungkin saking tuanya dan sudah ini ya, akarnya mungkin sudah nggak kuat menahan gedenya pohon itu ya. Ini ada jalannya kemana sih? Lupa ya. Saya lurus. Lurus ya. Dan ini teman-teman rumah dari Mama Hadinya. Warga tersebut. Warga. Oh, ini ya. Ini masih di area pemakaman dan rumah Mama Hadinya ini ada di bawah. Pas di bawah area pemakaman umum nih. Jadi ini pemakaman umumnya, ini rumahnya nih. Jadi agak ke bawah ya, rumahnya agak ke bawah teman-teman. Pas di belakang rumah Mama Hadi ini langsung area pemakaman. Di sampingnya juga ini ada masih area pemakaman dari rumah Mama Hadi ini. Aduh, agak licin teman-teman, habis gerimis tadi sore. Dan ini juga ada pemakaman lagi di bawah ya, ini masih pemakaman umum. Oke, di sini juga ada si AA nih. Halo, selamat malam A. Malam Kang. Aduh, maaf Pak, Ya. lagi ngapain ya kok ada di makam ini? Ini lagi ngelihat air, Oh. betulin kolam. Kolam ya, kebetulan ini Ya. kolamnya nih Bu teman-teman Adi. ya. Oh, nah saya maaf nih, saya kan dapat informasi ya Ya, bahwa tadi saya lewat pemakaman ada katilnya ya. ya betul. Informasinya katil itu ketika ada yang mau meninggal dunia itu suka mandi sendiri, itu gimana ceritanya? Ya waktu zaman dulu kata ibu-ibu yang suka di pengajian, Iya. tentang masalah katil, sebelum ada yang mau meninggal itu kadang-kadang bunyi sendiri, kadang-kadang mandi di bak masjid. Oh, berarti Sekarang
katilnya ada di bak masjid, bukan Ya, di sini di kan? pinggir Sekarang kan ada masjid. di makam, Pak. Itu Zaman dulu di masjid ya. Ya, dulu si katil ditaruhnya di masjid, sekarang dipindahkan ke tempat pemakaman Iya. biar masyarakat tidak takut, apalagi zaman sekarang kan zaman modern, Iya, iya. katil ditaruh di makam. Jadi udah nggak ini lagi ya, Ya, udah nggak nggak ditaruh di pinggir masjid lagi. nggak etis lagi ya. Ya. Mungkin dulu iya, tapi sekarang udah modern, bisa Iya. disimpan di Di pemakaman ya. pemakaman. Itu maksudnya mandi itu ketika gimana? Jadi sebelum kejadian orang meninggal, Iya. katil itu kayak mengisyaratkan, memberitahu ke masyarakat bahwa besoknya akan ada orang yang meninggal gitu. Iya, semacam firasat Ya, bahwa firasat, besoknya ada yang mau pemberitahuan. meninggal ya. Ya, Mungkin ada bunyi-bunyi itu bunyi katilnya kadang-kadang bunyi bunyi berisik, berisik. kayak yang ada yang gimana ya, kayak Ada dimainin orang gitu, Oh. padahal nggak ada orang. kayak Kadang-kadang semacam gerak-gerak sendiri ya. gerak-gerak sendiri. Itu adalah kejadian waktu mungkin sianya lagi kecil ya. Waktu ya paling waktu saya zaman SD-an. Masih Iya, SD zaman ya. waktu kecil, umur. Jadi itulah mungkin pengalaman Bapak si A mungkin ya, Ya, pernah ibu, melihat ibu, bahkan ya. mendengar ya. Makasih banget ya. Ya, sama-sama. Boleh diteruskan sedang membersihkan atau ini ya, Ya, lagi mengecek air ya. air. Iya. Ya. Makasih banget ya. Makasih. Ya, saya lanjut ke Mama Adi ya. Ya. Iya. Nah, ini teman-teman, kolam yang lagi dibetulin airnya ya sama tadi adalah warga sini yang sudah bercerita, teman-teman. Kita menuju ke Mama Adi yang sekitar rumahnya ini hampir area pemakaman. Itu area pemakaman, teman. Dan ini rumahnya nih. Ini adalah rumah Mama Hadinya. Kebetulan buat yang lihat view siangnya ini bisa lihat seperti apa sih kondisi siang di rumah Mama Hadi ini. Kita lihat dulu sebelum ke depan atau masuk ke rumah Mama Hadi, kita lihat tuh ke bagian belakang. Nah, ke atas itu area pemakaman umum di belakang rumah Mama Hadi ini ya. Nah, atas itu area pemakaman umum, teman-teman. Dan inilah belakangnya di rumah Mama Adi ya. Ini langsung ke area pemakaman nih atasnya tuh. Oke, kita lanjut bersilaturahmi aja teman-teman ke rumah Mama Adi yang dikelilingi makam ini ya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah ada di dalam rumah Teh Adi atau Mama Adi ya. Mama Adi, mohon maaf nih sebelumnya ya, saya sudah datang lagi ke sini. Kemarin kan view siang nih, sekarang kan pengen view malamnya seperti apa sih situasi di rumah Mama Adi yang dikelilingi area makam atau kuburan ya Maya. Nah kebetulan saya pengen juga nanya-nanya situasi malam di rumah Mama Adi ini bagaimana sih perasaan Mama Adi kalau malam hari di rumah ini yang dikelilingi makam ini mah. Perasaan Mama gitu gimana kalau malam hari? Ya sama aja, sama yang siang gini-gini aja. Kan di rumah sendiri. Emang suami lagi kemana mah? Lagi keluar. Oh kebetulan lagi kerja ya. Pulangnya mungkin malam atau Malam. pulangnya malam, dan ini masih sore teman-teman. Kebetulan suaminya belum pulang ya. Nama kan kebetulan lagi siang kan saya pernah nanya-nanya bahwa Mama pernah mengalami hal-hal ganjil terutama di area dapur ya.
Dan kata mama katanya sering ada ketuk mangkuk dan juga ada orang yang semacam pusar geser atau suara-suara aneh di dapur itu. Ya. Ini kejadian-kejadian kalau malam hari apalagi selain hal itu mah pernah dialami gitu. Pernah dialami. Selain itu ada sih waktu suami saya kan nyuruh masak mie instan. Iya. Ya saya kan masaknya dua mangkuk. 2 mangkuk. Ya tapi satu-satu gitu masaknya ya. Nah, Yang satunya dikasih sama suami saya, yang satunya lagi saya masak sendiri lagi buat saya gitu. iya. Ya belum masak ya ada itu ya ada suaranya gitu-gitu di belakang rumah gitu. Kebetulan kan belakang rumahnya langsung ke area pemakamannya. Iya. Mas. Ya, Itu suara-suara seperti apa sih suaranya gitu? ya gimana ya suara seperti anak kecil gitu lagi Anak kecil. ya lagi main-main gitu kayak lagi main kayak lagi siang gitu ya. Iya. Main-main kan sering anak kecil itu kalau lagi main-main suka lompat lari-lari gitu di belakang rumah kayak gitu aja seperti itu gitu. Terus mah kalau misalkan ya kebetulan kan tadi ada makam baru nih di area yang kebetulan agak ke bawah ya. Itu kan ada makam baru nih. Ya. Ini perasaan Mak Adi gimana sih kalau malamnya gitu? Ya, kalau setiap ada orang meninggal sih adanya rasa takut gitu. Tapi ya mau gimana lagi rumahnya di sini. Rumahnya udah di Iya dekat udah ada di makam sini ya? ya saya bareng-barengin aja gitu. Ini kan ketika mau ada orang yang meninggal dunia pernah ngalamin ada firasat apa gitu? Enggak. Enggak? Kalau saudara mungkin ya. Iya. Kalau saudara gitu waktu itu pernah ada kucing gitu, ada kucing gimana ya? Kayak mau ngaung-ngaung gitu ya, kayak suaranya gimana nih? Rasa kucing lagi berantem gitu ya. Tapi kan siangnya ada saudara yang meninggal gitu. Oh, jadi firasatnya kucing berantem Iya, gitu mah. kucing gitu kayak berantem gitu kayak tapi sendiri gitu kucingnya dilihat di luar sendiri tapi kayak suaranya gitu ya kayak takut lah ini didengarnya gitu. Nah kebetulan mah tadi di luar ada semacam cubluk atau cobong ya. Iya. Itu untuk gunakan sehari-hari atau ada di dalam rumah? Ada di dalam rumah. Oh, Tapi kalau lagi kan itu beda airnya. beda air. Ya beda air kan di rumah airnya bersih bening kalau di Iya. situ air selokan. Oh, Ya gitu. kalau lagi apa ya? Lagi nggak ada air ya gitu Iya. dari rumah ya suka ke sana gitu. Ke sana walaupun malam. Iya. Sendirian. Ya enggak. Oh enggak. Takut. Diantar sama Suami saya kalau lagi suami. ada. Oh, kalau misalkan nih suaminya nggak ada diantar sama siapa? Sama anak saya. Sama anak. Iya. Oh, nungguin gitu Dia ya. nungguin. Oh, gitu. Nah, saya juga kan dapat informasi nih, ya Madi ya, Ya. dari salah satu warga sini yang katanya di belakang rumah Teh Hadi ini ada pohon kiara yang sangat besar sekali. Nah, ketika udah pindah ke sini itu udah ngeliat atau udah agak ada? Udah nggak ada. Pohon kiaranya udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Oh, katanya kan dari informasi pohon kiaranya banyak dihuni makhluk-makhluk Iya sih halus saya ya. pernah dengar gitu Pernah ya. denger ya. Pernah dengar. Tapi nggak pernah ada datang ke rumah itu. Ya enggak. Nggak ada. Nggak mau. Kirain kiaranya udah nggak ada, suka ganggu ke rumah Madi, nggak ada ya. Enggak. Orang bilang kalau ada hantu yang dekat mah suka dilewati katanya. Oh, jadi ke yang jauh dulu ya. Yang mungkin Jauh dulu. mungkin kalau ke yang dekat rumah mah ini katanya malu palingnya. Iya. Nah, mari saya juga dapatkan informasi dari masih warga sini ya. Katanya kalau mau ada yang meninggal dunia, keranda mayatnya suka bergerak sendiri bahkan mandi sendirinya. Kebetulan tadi kan di area makam ya ada kerandanya. Kalau Mama sendiri pernah ngedengar atau melihat keranda bergerak mungkin? Enggak. Enggak pernah. Oh. Kalau melihat mah malam malah melihat keranda. Ya barangkali lewat di depan rumah gitu. Enggak. Enggak. Enggak pernah. Enggak ya.
Ya, Cuma dengar dari orang lain aja. dari orang lain. Di rumah ini Mama tinggal berapa orang sih? Semuanya mah berempat. Berempat. Ya, tapi anak saya yang pertama sekarang sekolahnya dari Ciamis. Kembali mondok, iya. Jadi saya cuma bertiga. Kalau suami saya nggak ada, saya cuma berdua sama yang kecil. Yang kecil umur berapa, Ma? 8 tahun. 8 tahun. Yang udah besar masih sekolah Iya, SMK. SMK, Kelas cuman 1. sambil mondok ya, Ma ya? Iya, sambil mondok. Pulangnya setahun sekali. Pulangnya setahun sekali. Iya, Cuman sering nengok ke sana. sering. 1 bulan sekali. Oh, gitu ya. Tapi dulu sih pernah pulang kan, 1 tahun sekali pulangnya ke rumah. Cuma mau lebaran, 10 hari mau lebaran, menjelang lebaran. Tapi kemarin pernah pulang sih 4 hari, kan mendapat juara ya, mendapat juara, jadi dikasih bonus sama ketua pondoknya, dikasih pulang 3 hari 4 hari sama pulang pergi. Itu juara apa, Ma? Juara 3. Juara 3 lomba. Enggak, itu juara kelas. Juara kelas. Ya. Oh, berarti dapat ranking ketiga Ya, gitu ya. lagi ketiga, mudah-mudahan lebih baik. Ya, amin, amin, amin. Semoga mungkin nanti akan ada mau ujian lagi nih akhir ya. Mudah-mudahan Dan lebih dapat baik. ranking 1 ya, Ma ya. Ya, amin, amin, mudah-mudahan. Sehingga liburnya bisa ditambah lagi, bisa 1 minggu ya, yang tadinya 4 hari. Ya. Mah, terima kasih banget ya. Ya, alhamdulillah kemarin itu dapat juaranya 2. Juara Terbaik sama prestasi. terbaik sepondok itu ya, atau sekolah itu. Saya nggak tahu sekobom, nggak tahu sekolah gitu. Ya pokoknya juara 2 aja ya. Juara 3. Juara 3 dari ratusan Iya, dari ribuan. dari ribuan. Dari ribuan. Wah, ternyata anaknya Mama Adi pintar juga nih, Alhamdulillah. berbakat juga ya. Juara 3 dari ribuan siswa, siswi pondok dan sekolah tersebut. Semoga kita doakan saja, semoga bisa juara 1 nih. Amin. Yang terakhir ini ya, Ma. Ya. Ma, terima kasih banget ya udah berbagi pengalaman, berbagi kisah kehidupan selama 15 tahun tinggal di area dekat makam, dekat kuburan ini ya. Terima kasih, semoga keluarga Ma Adi selalu diberikan kesehatan Amin. dan juga selalu dibanyakin rezekinya ya, amin ya. Amin. Ya, Ma, terima kasih banget ya. Nah, teman-teman, itulah sepenggal cerita atau kisah tentang kehidupan Ma Adi yang rumahnya dekat dengan area kuburan, area pemakaman umum, yang sudah 15 tahun tinggal di sini. Nah, seperti itulah kisah kehidupannya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga dibanyakin rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.